Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab 13 dan bab 14. Bab 13 yaitu mengenai analisis perkreditan dan bab 14 yaitu tentang analisis pemberian kredit. Berikut adalah anggota dari kelompok saya. Saya sendiri Latifah Nurrohma dengan NIM 19030887 dan teman saya Mega Kusma Prakoso NIM 1903010134. Saya Garis Kidul Fadila NIM 1903010111. Saya Bibilian Nurjana NIM 19030199 dan saya Maftaudud Dunia dengan NIM 190301134. Dan saya Hidujah Beriana dengan NIM 190361133. Penjelasan yang pertama yaitu tentang bab 13 mengenai pengertian tentang kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit itu merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi pokok yang berkaitan dengan kredit. Terdiri dari dua, yaitu profitability dan safety. Profitability sendiri yaitu mengenai tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa suatu keuntungan yang bisa diambil dari pemungutan bunga. Sedangkan kalau safety yaitu suatu keamanan dari presentasi atau fasilitas yang diberikan dan harus benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan. Next. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kredit yang berdasarkan sudut pandangnya yang dijelaskan oleh Suyatno M.Al. tahun 2003, yaitu ada mengenai tujuan, jangka waktu, penggunaan, dan jaminan. Berdasarkan tujuan sendiri terdiri dari kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Kredit konsumtif sendiri yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. Sedangkan kalau kredit produktif yaitu kredit dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Dan yang terakhir yaitu kredit perdagangan yaitu dengan tujuan untuk membeli barang atau untuk dijual kembali. Yang selanjutnya berdasarkan jangka waktu yang terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek itu jangka waktunya 1 tahun, kalau kredit jangka menengah itu 1 sampai 3 tahun, kalau kredit jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu mengenai penggunaannya, terdiri dari kredit eksploitasi dan kredit investasi. Kredit eksploitasi sendiri itu merupakan kredit yang berdasarkan jangka waktu pendek yang diberikan oleh lembaga perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal perusahaan itu. Sedangkan kalau kredit investasi itu kredit dengan jangka waktu menengah atau panjang yang diberikan oleh suatu lembaga kepada perusahaan untuk dilakukan proses investasi. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan jaminan, itu terdiri dari kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan. Kalau kredit tanpa jaminan itu kredit yang digunakan tanpa jaminan tertentu, sedangkan kalau kredit dengan jaminan itu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit, yaitu bank menganalisa dengan menggunakan 5C. Yang pertama yaitu ada karakter atau sifat dan watak, yakni bank akan mencari latar belakang secara keseluruhan dengan yang pertama yaitu mencari riwayat peminjam. Nah, bank di sini akan bisa melihat riwayat peminjam dengan menggunakan BI checking, apakah nasabah tersebut lancar dalam membayar angsurannya atau bahkan sudah di blacklist oleh BI checking. Nah, yang kedua yaitu ada reputasi dalam bisnis dan keuangan, manajemen dan serta legalitas usaha, apakah usaha itu legal atau bahkan usaha yang dijalankan terlarang. Yang kedua yaitu ada kapasiti atau kemampuan. Ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar kredit
tujuan usaha yang akan dijalankan. Apakah usaha tersebut layak untuk bisa membayar atau memenuhi pinjaman yang diajukan. Yang ketiga ada kapital atau modal. Untuk melihat kemampuan dalam penggunaan modal debitur dengan melihat laporan keuangan mulai dari solvabilitas, kemudian ada rentabilitas dan lain-lain. Yang keempat ada kolateral atau jaminan. Dengan melihat jaminan yang diajukan oleh nasabah atau agunan, apakah jaminan itu memang milik dia sendiri atau bahkan tidak. Nah, selanjutnya ada condition atau kondisi. Di sini nilai kredit hendaknya harus dinilai kondisi ekonomi, sosial, politik yang ada pada nasabah. Selanjutnya yaitu ada analisis 7C. Pertama ada personality atau kepribadian. Di sini bank akan menganalisa secara keseluruhan kepribadian dari calon nasabah tersebut, mulai dari masa lalu, gaya hidup, sikap, bahkan emosionalnya. Yang kedua ada parti atau golongan. Dengan melakukan pendataan atau wawancara kepada setiap nasabah. Nah, nanti akan digolongkan berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter setiap nasabah tersebut. Yang ketiga ada purpose atau tujuan atau final goal. Di sini bertujuan untuk mengetahui tujuan apa nasabah tersebut mengajukan pinjaman kredit, untuk usaha jenis apa, seperti itu. Yang keempat ada prospek atau potensi. Di sini bank akan melihat atau menganalisa potensi dari calon nasabah tersebut, apakah dia layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Nah, yang kelima yaitu ada payment atau pembayaran. Bank akan menganalisa bagaimana, melalui apa, dan dari mana dana yang dikumpulkan untuk membayar kredit yang telah diajukan. Yang keenam ada profitability atau keuntungan. Ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam mendapatkan keuntungan usahanya. Yang terakhir yaitu protection. Ini berkaitan dengan asuransi, misalnya usaha yang diajukan oleh nasabah tersebut diberikan asuransi atau ada pengajuan asuransi sehingga terjamin usaha tersebut. Nah, yang terakhir selanjutnya ada analisis 6A. Yang pertama ada analisis aspek hukum, yakni berkaitan dengan SIU, NPWP, serta akte pendirian. Yang kedua ada analisis aspek pemasaran. Dalam analisis aspek pemasaran ini, maka pihak bank akan melakukan analisis perihal melalui bagaimana cara perusahaan tersebut atau usaha yang dijalankan memasarkan produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada analisis aspek teknis, yaitu berkaitan dengan menganalisa bahan baku, lokasi usaha atau pabrik, proses produksi, sampai hingga pemasaran dan evaluasi. Yang keempat ada analisa aspek manajemen. Di sini berkaitan dengan pengalaman usaha, pengendalian usaha, serta kunci usaha tersebut dapat sukses. Yang kelima ada aspek keuangan. Ini berkaitan dengan liquidity, leverage, activity, dan profitability. Dan terakhir ada aspek sosial ekonomi. Nah, di sini bank akan menganalisa mengenai dampak lingkungan dari usaha yang dijalankan tersebut, serta pengaruh perusahaan pada lingkungan tersebut. Untuk slide yang selanjutnya ada keputusan kredit. Menurut Kasmir pada tahun 2012, secara umum tugas komite itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada membuat keputusan dan pemeriksaan kredit. Maksudnya adalah setiap ada permintaan baru akan dilakukan pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua ada memastikan kelengkapan dokumen kredit. Jadi dokumen kredit itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum diserahkan. Kemudian yang ketiga itu ada persetujuan perpanjangan kredit. Maksud dari persetujuan perpanjangan kredit itu adalah untuk
kredit yang sudah selesai dan ingin diperpanjang, maka komite tersebut akan menentukan apakah kredit itu layak atau tidak layak untuk diperpanjang. Kemudian yang keempat ada perubahan kondisi atau syarat kredit. Apabila kondisi nasabah itu mengalami kesulitan, maka perlu perubahan kondisi dan syarat kredit yang telah ditentukan. Next. Kemudian ada pelaksanaan administrasi, realisasi kredit dan supervisi kredit. Yang pertama ada persetujuan kredit. Hukum persetujuan kredit itu dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang di dalamnya itu terdapat 4 syarat. Yang pertama ada kata sepakat, kemudian yang kedua ada kecakapan, dan yang ketiga ada hal tertentu, dan keempat sudah suatu sebab yang halal. Dan kemudian yang kedua itu ada jaminan kredit. Nah, pada jaminan kredit itu yang dapat diterima oleh pihak bank itu ada 3, yaitu jaminan utama, tambahan, dan pelengkap. Untuk jaminan utama itu berupa tanah, bangunan. Terus kalau jaminan tambahan itu ada mobil, motor. Kalau jaminan pelengkap itu ada cek giro atau stok barang. Kemudian yang ketiga ada realisasi kredit. Pada realisasi kredit, apabila persetujuan itu telah dipenuhi yang tertuang dalam surat keputusan kredit, maka bank itu akan mencairkan kredit ke rekening nasabah. Kemudian yang terakhir ada supervisi kredit. Supervisi kredit itu setelah terjadi realisi diharapkan dana dapat berguna bagi nasabah dan juga bagi bank untuk memperoleh pendapatan. Next. Kemudian slide yang selanjutnya ada analisis kelayakan kredit investasi. Nah, untuk menganalisis kelayakan kredit bisa menggunakan prinsip pemberian kredit yaitu 5C. Yang pertama ada karakter. Nah, karakter itu untuk mengenal kepribadian calon debitur. Kemudian yang kedua ada capacity, yaitu untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha. Yang ketiga ada kapital. Kapital itu untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki perusahaan. Pada kapital itu kita bisa menggunakan rumus rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang kedua ada quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang untuk rumus yang kedua dari rasio solvabilitas. Ada 2 rumus, yaitu debt to total asset. Yang rumusnya adalah total kewajiban dibagi dengan total aktiva kemudian dikali 100. Dan yang kedua yaitu debt to equity ratio, yaitu total kewajiban dibagi dengan modal sendiri kemudian dikali 100. Untuk rasio margin itu kita bisa menggunakan 3 rumus, yaitu yang pertama profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100. Dan kemudian ada return of equity atau ROE, yaitu laba bersih dibagi dengan total modal sendiri dikali dengan 100. Kemudian yang ketiga ada return on asset atau ROA, yaitu rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva dan dikalikan dengan 100. Kemudian yang keempat ada kolateral. Kolateral itu adalah jaminan yang dapat disita apabila debitur itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kemudian yang terakhir adalah conditional of economy. Yang dimaksud dengan conditional of economy itu adalah pembiayaan yang diberikan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi calon debitur. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang analisis pemberian kredit. Pengertiannya adalah analisis kredit merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan penilaian apakah suatu permohonan kredit layak untuk disetujui. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tersebut, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
Nah, berikut ada ketentuan dan resiko keuangan. Sumber informasi yang bisa didapat untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman ini adalah yang pertama nasabah. Nasabah yang akan menginginkan pinjaman, informasi laporan keuangan masa lalu seperti informasi yang didapatkan yaitu seperti informasi laporan keuangan masa lalu, informasi proyeksi keuangan, deskripsi aset yang dijadikan jaminan, detail perencanaan bisnis, dan pengalaman manajemen. Yang kedua ada file pihak pemberi dana. Nah, jika perusahaan sudah menjadi nasabah, bank mempunyai informasi masa lalu yang informasi tersebut dalam kaitannya itu seperti data yang bisa dianalisis oleh bank. Nah, setelah itu yang ketiga ada asosiasi bisnis, informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Nah, informasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi anggota dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada informasi pihak eksternal. Nah, di negara maju biasanya itu terdapat informasi eksternal itu bisa mudah didapatkan. Seperti contoh di kondisi Dun & Bradstreet, perusahaan perating Amerika Serikat menyediakan informasi tentang perusahaan kecil. Nah, yang selanjutnya ada informasi pasar modal. Nah, informasi dari pasar modal ini seperti harga saham, volume penjualan bisa digunakan sebagai informasi tambahan dalam analisis penjualan, dalam analisis pinjaman. Nah, yang selanjutnya ada laporan industri dan ekonomi secara umum. Laporan asosiasi perdagangan, peramalan ekonomi yang dibuat ekonomi oleh laporan lembaga lainnya, pemerintah, dan laporan dari Biro Pusat Statistik mengenai uang beredar, pendapatan nasional, dan inflasi yang bisa digunakan untuk menganalisis pinjaman. Nah, prinsip dalam pemberian kredit. Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C. Yang pertama ada karakter, sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik. Nah, dari karakter ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi dari calon debitur tersebut. Apakah pernah memiliki catatan kriminal atau catatan buruk yang bersifat keuangan, seperti contoh tidak melunasi pinjaman sebelumnya masa lalu. Nah, yang kedua adalah capacity atau kapasitas. Bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Dapat dilihat dari bagaimana nasabah tersebut meyakinkan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Nah, jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak mampu untuk membayari pinjaman tersebut, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Selanjutnya ada kapital atau modal. Nah, kapital atau modal itu adalah jumlah dana atau modal dari yang dimiliki oleh calon debitur tersebut. Nah, dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki uang nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber membiayai yang dimiliki. Pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha tersebut. Seperti apakah dari usaha tersebut itu modalnya itu layak atau tidak, sehingga pihak bank memberikan pinjaman sesuai dari usaha tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kolateral atau jaminan. Jaminan yang diberikan pada peminjam saat mengajukan kredit pada bank. Jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Nah, biasanya jaminan tersebut itu lebih besar dari kredit yang diberikan oleh bank. Nah, selanjutnya ada condition of economy. Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Nah, jika memang kondisi biasanya perusahaan itu tidak baik, maka bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pinjaman tersebut kepada nasabah, calon nasabah. Sehingga hal ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman nanti akan berpengaruh pada kondisi ekonomi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis kredit berdasarkan prinsip 7C. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Di sini ada 7 kriteria. Yang pertama ada personality.
yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua ada parti, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga ada purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam pengajuan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya ada modal usaha, investasi, dan lain-lain. Yang keempat ada prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima ada payment. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, lancar usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Yang keenam ada profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang ketujuh ada protection. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Analisis kredit berdasarkan prinsip 6A. Yang pertama ada aspek yuridis atau hukum. Analisis ini bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit dari bank. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank, serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh investor. Yang ketiga ada aspek teknis. Analisis ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelolaan proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek serta kesiapan teknik perusahaan dalam melakukan operasinya. Yang keempat ada aspek manajemen, yaitu analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang meliputi struktur organisasi, uraian tugas, sistem, dan prosedur. Yang kelima ada aspek keuangan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam bidang keuangan. Yang keenam ada aspek sosial dan ekonomi, yaitu pengaruh apa yang akan terjadi dengan perusahaan, khususnya di bidang perekonomian. Next. Sini ada analisis rasio dalam pemberian pinjaman. Garis besar 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Yang kedua ada current rasio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang ketiga ada quick ratio, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi oleh aktiva lancar yang lebih liquid. Yang terakhir ada rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat aktiva tertentu yang dimiliki perusahaan, apakah sudah sesuai dengan dan beralasan sangat tinggi atau sangat rendah jika dipandang dari tingkat penjualan saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini setelah tadi dijelaskan rasio-rasio untuk menganalisis pemberian kredit,
bisa menggunakan rasio tersebut. Yang pertama bisa menggunakan total aset turnover, yakni menghitung penjualan dengan total aktiva yang menyetujui efisien penggunaan aktiva secara menyeluruh. Yang kedua yakni inventory turnover, yakni mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang dari suatu perusahaan. Yang ketiga rasio profitabilitas, yakni mengukur keuntungan dari penggunaan modal suatu perusahaan. Yang keempat net profit margin, yakni menghitung kemampuan berapa keuntungan dari operasional dari penjualan perusahaan. Yang kelima yakni return on asset atau ROA, yakni menghitung laba bersih dengan total aktiva untuk menghitung keuntungan dari investasi. Yang keenam ada return on equity atau ROE, yakni imbal hasil dari atau laba dari ekuitas. Yang ketujuh yakni rasio solvabilitas, yakni kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang oleh perusahaan. Yang kedelapan ada debt to asset ratio, yakni mengukur perbandingan total hutang dengan total aktiva. Yang kesembilan yakni debt to equity ratio, yakni perbandingan antara kewajiban dengan ekuitas dengan menunjukkan modal sendiri dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Di sini terdapat prinsip dalam pemberian kredit. Yang pertama itu ada prediksi atau pertimbangan. Yang pertama lancar, yakni resiko normal perusahaan jika memberikan kredit. Yang kedua ada diperhatikan secara khusus, yakni adanya kelemahan keuangan dari nasabah yang meminjam kredit atau jadwal pembayaran yang dilakukan nasabah tidak realistis. Yang ketiga yakni di bawah standar, yakni keuangan dari nasabah yang meminjam kredit tersebut sangat buruk. Yang keempat ada meragukan, yakni pembayaran penuh hutang dipertanyakan apakah terdapat kerugian atau tidak. Yang kelima yakni kerugian, yakni kredit dipertimbangkan tidak kembali atau mengalami kerugian. Di sini terdapat persamaan prediksi atas 5 pertimbangan di atas, yakni YI sama dengan min 390 plus 6,41 dikali DI min 1,12 dikali FCCI plus 0,664 kali SDI. Keterangan di sini DI yakni dengan menghitung hutang jangka panjang dengan ditambah hutang lancar kemudian dibagi dengan total aset. Untuk menghitung FCCI yakni menghitung dana operasi dibagi dengan biaya bunga ditambah dengan komitmen biaya sewa dengan ditambah dengan rata-rata hutang. Untuk menghitung SDI yakni jumlah tahun yang berurutan dari perusahaan yang mengalami penurunan penjualan. Di sini terdapat pemilihan variabel bebas, yakni metode pencarian model terbaik dengan variabel menggunakan 2 analisis. Metode pencarian model ini untuk mencari yang terbaik menggunakan teknik statistik, yakni regresi atau diskriminasi stepwise. Yang pertama ada analisis univariat, yakni menganalisis apa status rumah dari peminjam kredit, apakah dia rumahnya sewa atau milik sendiri. Yang kedua yakni tabungan. Yang ketiga tujuan kredit, apakah untuk usaha atau untuk apa saja. Yang keempat yakni persyaratan kredit itu untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka berapa, harus ada perjanjian di awal. Yang kedua yakni analisis stepwise, yakni sama ada kriteria. Yang pertama status rumah, yang kedua ada tabungan, tujuan melakukan kredit itu apa, jumlah tanggungan keluarga. Di sini bisa menghitung tanggungan itu untuk apakah uang itu bisa dikembalikan secara cepat atau tidak. Yang keempat ada jumlah pembayaran bulanan, jadi diangsur dalam berapa bulan dan jumlah pengembaliannya berapa nominal. Yang keenam ada umur peminjam, yang ketujuh ada besar kredit, dan yang terakhir ada status perkawinan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis perkreditan dan analisis pemberian kredit. Tentunya dalam menjelaskan dan mempresentasikan kami banyak salah kata, untuk itu kami mohon maaf.